Halo teman-teman, hindarilah judi dan semua bentuk judi termasuk judi online. Sebab judi hanya akan membawa sengsara dan derita. Jika kalian melihat komentar spam bot seperti ini, mohon bantuannya untuk melaporkan komentar ini dengan cara seperti ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Rio Hotspot Channel. The real anti kritik. Ya, mungkin itu kata yang tepat ya untuk menggambarkan sifat dari federasi kita saat ini. Contohnya kemarin ya, usai timnas U23 kalah lawan Mali di laga uji coba. Ini ada sebuah keanehan nih. Awalnya kami pikir ini Instagram lagi ngedon atau gimana nih, lagi error atau gimana. Sebab aneh aja gitu loh. Ini akun timnas Indonesia nih kan memposting hasil uji coba yang kalah 0-3 di 3-0 nih ya dari Mali. Itu kok komentarnya pada ngilang ya. Padahal lihat di situ ya, tercatat ada ribuan komentar, tapi ketika diklik kok cuma 2, 3 atau sampai 5 doang. Nah, yang lain kemana gitu? Apakah komentar-komentar yang lain itu dihapusin semua? Apa segitunya nggak mau dikritik? Apalagi usai di laga ini tuh supporter timnas justru ngedukung Mali, apalagi saat timnas ini kebobolan ya, gol ketiga. Itu hampir semua supporter timnas malah mendukung Mali. Nah, kejadian seperti ini ya, ini tuh apa ya, seumur-umur loh. Kami baru kali ini nonton timnas gitu kan, supporter timnas Indonesia sendiri malah ngedukung tim lawan saat menghadapi Indonesia. Dan yang lebih lucu lagi, nah ketika kemarin nih ya, ketika Ultras Garuda itu ya demo kan, katanya minta si ketumnya mundur bersama itu tuh tangan kanannya Bung Asroda. Dijawabnya apa sama ketumnya? Saya sudah pegang mandat dari FIFA dan Presiden untuk jadi ketum PSSI sampai 2027. Lucu nggak? Ada yang lucu. Coba kalau kalian lebih perhatikan secara detail, ini sebuah statement yang lucu buat kami. Kenapa lucu? Pertama, dulu kita sama-sama dengar ya kan, dulu dia waktu diundang ke SCTP kalau nggak salah kan dia bilang, ya kalau Glenn minta saya mundur sekarang, saya mundur gitu kan. Artinya apa? Ketika ada masyarakat minta dia mundur, ya dia siap mundur waktu itu. Nah, kenapa sekarang udah banyak rakyat yang minta dia mundur, lah dia nggak mau mundur? Kalau misalnya Glenn nyuruh saya mundur hari ini, saya mundur. Yang kedua, yang buat kami lucu itu dia bilang dapat mandat dari FIFA dan Presiden. Ini kan lucu. Kenapa lucu? PSSI itu bukan dibentuk sama FIFA lu ya. Emang didaftarkan ke FIFA alias di bawah naungan FIFA. Tapi bukan milik FIFA, tapi milik klub. Begitupun juga bukan milik presiden, tapi milik klub. Ya terserah klub lah mau nyopot atau enggak tuh ketumnya. Tapi kan permasalahannya para klub si pemilik saham PSSI pun mana ada yang berani sama dia, menteri gitu loh. Tapi emang sih kami akui ya, kami tuh ngikutin PSSI dari tahun 90-an ya. PSSI yang sekarang itu yang paling parah kalau menurut kami. Bukan masalah korupsinya dan juga masalah apanya ya, tapi masalah anti kritiknya loh. Contoh banget gini deh, kemarin saat lawan Indonesia U23 lawan Mali deh, kan itu kan ada supporter membentangkan spanduk ya, atau banner yang panjang banget dengan tulisan one man one show. One man-nya dicoret jadi one team one show. Langsung minta dicopot tuh. Lucu ya, nggak mau dikritik sama sekali tuh, ngerasa kali dia. Nah, keanehan lain dan lebih lucu lagi buat kami saat PSSI memposting soal roadmap alias rencana timnas nih. Yang lucu buat kami apa? Ternyata bukan 2030 target Indonesia masuk Piala Dunia, tapi 2034. Emangnya situ yakin 2034 situ masih jadi ketum?
Berarti kan kalau dia targetnya sampai 2034, ini kemungkinan ya akan ada sesuatu yang mungkin dia ini akan terus bertahan sampai 2034 loh. Dan kita pun nggak tahu ini apakah ada yang berani atau enggak nih ngelengserinnya nih. Tapi dengan roadmap yang seperti ini aja, kami tuh nggak habis fikri loh dengan jalan pikiran ketum PSSI yang sekarang. Kenapa nggak habis pikir? Kita ambil contoh gini deh. Ketum PSSI yang sebelumnya, Iwan Bule, ya Ibul ya. Itu kan dia tahu lah jabatannya di PSSI itu kan cuma sebentar, cuma singkat. Nah, Ibul ini mikir nih gimana caranya dengan waktu jabatan yang sangat singkat tersebut, tapi bisa ngasih sesuatu yang mungkin bisa jadi harapan netizen atau masyarakat. Waktu itu kami tahu, dia pun pernah bilang juga, Piala Dunia itu adalah hal yang sangat sulit dicapai oleh Indonesia. Betul, dia pernah bilang seperti itu. Tapi dia coba memilih, membuat sebuah perubahan, memilih seorang pelatih yang mungkin bisa mengubah ataupun memberi harapan lah bahwa kita tuh bisa untuk masuk ke Piala Dunia. Maka ditunjuklah Sintayong. Nah, dengan catatan penunjukan Sintayong itu bukanlah Iwan Bule yang nunjuk loh ya. Ini diceritakan sendiri tuh sama Waketum PSSI sekarang. Katanya waktu dia jadi Menpora itu yang nunjuk Sintayong itu bukannya Iwan Bule ya, tapi para esko. Mekanisme yang pernah dilakukan periode yang lalu itu bagus. Menentukan Sintayong dan Luis Milla itu melalui rapat esko dan esko mau interview, mewawancarai mereka. Iya, langsung esko one on one dengan. Iya, itu. Jadi mereka presentasi, Pak? Iya, presentasi waktu itu, kemudian tanya jawab, target segala macam, biasalah itu normal kan itu. Setelah itu esko rapat lagi. Oh ternyata setelah STY dan LM ya mereka dengarkan. Esko kecenderungannya ke STY. Jadi kalau kata Zainuddin Amali ya, waktu pemilihan Sintayong itu sebenarnya ada dua pelatih yang sama-sama mengajukan proposal ya, yakni Luis Milla dan juga Sintayong. Nah, dua-duanya ini diinterview nih secara intensif. Diminta beberin nih target-target dia seperti apa, program-program dia seperti apa, keyakinan dia seperti apa. Nah, dari persentase atau mungkin ya dalam cara membeberkan ya, itu Sintayong ini lebih meyakinkan dari Luis Milla. Mungkin ada keyakinan Sintayong itu meyakinkan PSSI bahwa nggak ada yang nggak mungkin bisa dicapai kalau kita benar sungguh-sungguh. Dan PSSI waktu itu meminta janji dan bukti pada Sintayong. Nah, dalam persentasenya Sintayong itu bilang dia tahu kelemahan pemain Indonesia. Kelemahan pemain Indonesia itu cuma ada di mental, stamina, disiplin dan juga attitude. Nah, akhirnya ya udahlah. Karena memang sesuai dengan pemikiran para esko waktu itu, ya udah Sintayong yang dipilih. Nah, dengan harapan Sintayong ini bisa merubah mindset cara main para pemain timnas Indonesia. Ingat, Sintayong itu pertama direkrut oleh PSSI Iwan Bule itu bukan untuk target ke Piala Dunia loh, tapi untuk membangun dasar sepak bola Indonesia, membentuk karakter. Tapi ternyata apa yang dicita-citakan oleh Iwan Bule waktu itu hampir tercapai loh di tangan Sintayong. Waktu itu mimpi Indonesia ke Piala Dunia itu cuma tinggal tunggu 180 hari loh. Itu bisa timnas Indonesia masuk ke Piala Dunia 180 hari loh. Mimpi atau harapan 180 hari itu tiba-tiba diacak-acak dengan keegoisan dan kearoganan ketum PSSI dengan memilih pelatih sendiri tanpa melalui persetujuan esko. Apa itu? Dengan memilih seorang Patrick Kluivert yang dipilih secara sendiri di hari Natal. Akhirnya apa? Yang harusnya kita cuma nunggu 180 hari untuk bisa melihat timnas kita main di Piala Dunia, akhirnya kita harus nunggu 10 tahun lagi dan belum tentu itu pun bisa tercapai. Karena kan itu baru roadmap, baru rencana. Dalam perjalanannya kan kita nggak tahu bisa ngecapai atau enggak. Ini kan nyesek buat kita. Kenapa nyesek? Gini loh.
Seharusnya kan seorang ketum itu kan tahu tugas dia, jabatannya itu waktunya sampai 2027. Berarti Piala Dunia yang terdekat udah kelewat kemarin 2026. Yang terdekat apa? 2030. Nah, harusnya dengan jangka waktu dia sampai 2027. Nah, Piala Dunia terdekat 2030 itu yang difus, itu yang digeber gitu. Gimana caranya supaya 2030 itu beneran bisa masuk? Akhirnya apa? Ketika saya keluar dari ketum PSSI, saya meninggalkan jejak yang manis bahwa Indonesia akan lolos Piala Dunia 2030. Lah sekarang dia nargetin 2034. Artinya apa? 10 tahun ini kita tuh nggak boleh bermimpi untuk masuk Piala Dunia. Lah ngapain juga harus ikut kualifikasi Piala Dunia 2030 nanti kalau memang rencananya itu 2034. Ya udah 2030 kita nggak usah ikutan kualifikasi Piala Dunia. Toh PSSI-nya pun nggak menargetkan lolos Piala Dunia 2030 kan gitu. Nah kalau udah gini ya kami balik nanya sama Toel. Dulu dia pernah bilang, pernah ngomong kayak gini nih. Seumur-umur saya ikuti sepak bola, baru kali ini ada pelatih timnas Indonesia, pelatih asing pula bilang harap menurunkan ekspektasi. Bagaimana mungkin? Nggak percaya diri dari awal ya, jadi menurunkan. AFF ekspektasi kita juara wajar nggak? Wajar lah. Wajar ASEAN banget. Gitu loh. Kok disuruh turunin? Jangan ekspektasi tinggi ya. Ya ampun, pelatih itu tingkatin kualitas timnas, bukan ngurus ekspektasi publik gitu. Kalau gitu. Dia bilang ke Sintayong, Sintayong pelatih apaan? Pelatih kok nggak punya target don duluan. Nah sekarang berani nggak lu bilang kayak gitu sama ketumnya sekarang? Ketumnya sekarang kan kamu kayak gitu, don duluan. Masa targetnya 2034, 2030 lebih deket. Kok targetnya malah molor jauh banget? Jadi jangan salahkan kami dan juga rakyat Indonesia, supporter Indonesia kalau udah nggak respect sama PSSI yang sekarang. Ya gimana mau respect? PSSI-nya aja nggak optimis kok masuk ke Piala Dunia. Bener jujur kami nggak ngerti, sumpah kami nggak ngerti loh jalan pikirannya ketum PSSI yang sekarang. Kalian ada yang ngerti nggak? Coba dong jelasin kalau kalian ngerti. Kami jujur nggak ngerti sama sekali deh.